Rasulullah SAW adalah guru kita. Sepakati dulu poin ini. Tidak ada guru bagi umat Islam, siapapun yang syahadat kecuali Nabi Muhammad SAW. Ini disepakati dulu. Semua dai dan ulama adalah pewaris beliau. Artinya harus mewariskan ilmu yang beliau ajarkan. Apa yang diajarkan itu yang disampaikan ke umat. Yang tidak diajarkan mereka larang agar dikerjakan. Kan begitu mestinya. Ini kaidahnya dulu. Masalah kasus ada orang imam pimpin doa setelah sholat. Jangan dibahas doanya. Doa adalah ibadah. Tapi begini, sebelum anda kerjakan satu ibadah, tanya. Saya mau ziarah kubur. Jangan ziarah kubur sebelum anda tanya. Bagaimana Rasulullah SAW ziarah kubur. Agar jangan anda buat-buat ziarah kubur itu. Adanya orang taruh kembang di kuburan, siram air, buat batu nisan, pasang lampu, baca zikir-zikir di sana. Karena dia mau ziarah kubur semaunya sendiri. Tidak bisa. Anda muslim, punya kiai, punya Rasulullah SAW, suri tauladan kita, uswatun hasanah. Tanya Rasulullah ziarah kubur bagaimana? Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari menziarahi kubur Baqi. Datang, memberikan salam, mendoakan mereka, pulang. Nggak ada lagi yang lain. Nggak pernah Nabi SAW bawa kembang, siram kuburan karena sudah kering. Padahal Madinah panas 50 derajat, pecah-pecah tanahnya. Ada istilah di Indonesia kalau tanahnya pecah, kesian lagi diazab di bawah, kasih air. Kasih kembang biar wangi, biar ditaruh kembang yang paling mahal. Kalau dia ahli maksiat tetap disiksa di bawah gitu kan. Jadi nggak bisa itu patokannya. Mau sholat, jangan pernah sholat dulu. Tanya Rasulullah sholat bagaimana, belajar 5 menit bisa. Oh rukunya begini, sujudnya begini, sama. Baru Allah terima. Tujuan Nabi SAW diutus untuk apa? Untuk dicontohi, diciplak hidupnya. Cara makannya, cara tidurnya, berpakaian, bahkan cara jalannya saja. Para sahabat contohnya, Nabi jalan begini. Bukankah ada hadis yang mengatakan sahabat berkata Rasulullah SAW kalau jalan seperti orang turun dari bukit. Mereka sampai membahasakan itu. Rasulullah pernah keluar kepada kami menyisir rambutnya dengan rapi ke arah sebelah kanan belakang. Ditunjukkan gitu kan. Rasulullah SAW menyukai ini. Rasulullah SAW memakan dengan cara begini. Diajarkan kepada kita semua agar kita contohin. Yang jadi masalah bagi kita ini, kita selalu mau buat apa-apa yang tidak diperintahkan oleh Nabi SAW. Selalu alasannya baik. Sekarang kasus berdoa setelah sholat. Doa adalah ibadah, nggak ada masalah doa. Tapi kalau kita mau ikat antara sebuah ibadah dengan ibadah yang lain, tanya dulu. Rasulullah pernah ikat nggak? Pernah pertemukan nggak? Ziarah kubur dengan baca Quran. Ziarah kubur ibadah, baca Quran ibadah. Pernah nggak Nabi baca Quran di kuburan? Itu tanya. Nggak ada riwayat Nabi SAW pernah baca Al-Fatihah untuk orang mati atau baca di ayat Al-Quran. Datangkan dalilnya coba. Tidak ada satu hadis pun menjelaskan masalah itu. Lalu kenapa anda buat? Oh karena saya mau buat ibadah. Baik ibadah yang Nabi ajarin. Salam doain. Selesai. Jangan lebih daripada itu. Masa anda lebih pintar dari Nabi Muhammad SAW? Habis sholat. Memang paket yang Nabi tawarkan. Yang beliau selalu kerjakan adalah zikir. Setelah sholat. Dengan zikir sholat yang sudah masyhur. Istighfar. Kemudian baca Allahumma antas salam. Sampai membaca ayat kursi. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Baca subhanallah. Alhamdulillah Allah Akbar 33 kali sampai terakhir baca digenapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika. Selesai itu semua hadis Nabi SAW menjelaskan setelah sholat. Rasulullah SAW langsung berdiri. Memang beliau tidak pernah berdoa habis sholat waktu itu. Memang begitu. Bukan doanya yang jadi masalah, bukan. Karena Rasulullah tidak kerjakan, jadi kita tidak kerjakan. Saya tekankan dalam pengajian saya, kalau anda punya hajat berdoa, berdoalah setelah sholat ba'diyah. Insya Allah aman. Karena sudah lepas dari paket yang Nabi tentukan. Selama Rasulullah SAW sudah mencontohkan dan memerintahkan sebuah perbuatan, ditentukan tempatnya, jumlahnya, waktunya, jangan pernah dilanggar. Habis sholat bacalah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Jangan anda bilang saya bisa baca 100. Loh Rasulullah suruh 33 kok. Ditentukan, jangan lebih pintar. Nanti setelah sholat, jangan ikutkan dengan paket rangkaian sholat ini. Di luar waktu sholat anda mau baca 100 silahkan. Karena nggak ada penekanan di situ. Kalau ada penekanan waktu, tempat, dan jumlah, jangan dibantah. Anda pengikut Rasulullah atau bukan gitu kan? Harus jadi jelas. Yang membuat umat ini di Indonesia juga jadi masalah sekarang, karena mau buat sendiri. Semaunya sendiri. Kenapa akhi, kenapa Pak Kiai, kenapa Habib, kenapa Ustadz, kenapa buat ini? Bukankah Rasulullah tidak mencontohkan, oh enggak apa-apa, ini kan baik. Loh, kalau semua orang berkata seperti Anda, apa yang tertinggal dari agama kita? Kira-kira apa lagi yang tertinggal? Enggak ada kemurnian agama, karena semua orang mau buat semaunya. Gitu kan? Semaunya sendiri. Pindah rumah, baca berzanji. Apa itu berarti sejarah Nabi? Kenapa baca berzanji saudaraku? Rasulullah waktu pindah rumah pernah baca-baca gitu enggak? Enggak pernah. Kenapa dibuat? Anda muslim bukan? Muslim. Ya saya harus ikuti. Kalau tidak akan terus ini
mengakar nih. Anda buat satu bid'ah sekarang, bid'ah itu lawannya sunnah. Anak Anda akan buat 10 bid'ah, cucunya akan buat 100 bid'ah, akan banyak bid'ah merakar di masyarakat, dan agama akan ditinggalkan. Kemurnian sunnah akan hilang, gitu kan? Ini bahaya. Ingat, Nabi SAW mengatakan kepada kita dengan hadis yang sangat jelas. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad bunyinya begini. Semoga Allah merahmati umatku yang menukil dariku seperti apa yang aku ajarkan atau sebutkan. Sampai ulama hadis mengatakan Nabi ucapin habis sholat astagfirullah, maka sahabat tidak ada berani yang menambah azim. Nggak ada sahabat yang bilang astagfirullah azim habis sholat, nggak ada. Astagfirullah saja karena Nabi ucapin itu. Mereka mengakui tidak lebih pintar daripada Nabi SAW. Kenapa kita harus tambah astagfirullahaladzim wali walidayya wali muslimin, panjang? Dari mana ini semua? Ditambah-tambah, diembel-embelin, kenapa? Akhirnya keluar dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini masalah gitu kan? Kenapa harus dilakukan? Peringatan maulid Nabi sudah sering saya ingatkan. Anda tanya semua yang buat maulid, kapan maulid itu sejarahnya ada? Semua buku sejarah menjelaskan tahun 230 Hijriah. Nabi meninggal tahun berapa? 11 Hijriah. Gitu kan? 11 Hijriah. Lalu kenapa harus ada dilakukan? Dan dari mana sejarahnya? Yang membuat pertama adalah orang-orang Syiah. Sejarahnya jelas dari Fatimiyah. Semua buku sejarah sepakat mengatakan bahwasanya maulid munculnya di zaman Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah, orang-orang Syiah di Mesir, gitu kan? Dan mereka punya 6 macam maulid yang sampai hari ini masih dikerjakan di Iran. Ada maulid Nabi SAW, Hasan, Husain, Ali, Fatimah, dan raja mereka. Sampai hari ini masih ada. Kenapa orang-orang waktu baca maulid, baca salawat sambil berdiri pegang tangannya taruh di dada? Karena keyakinan orang Syiah, ruhnya Nabi SAW sedang lewat. Anda tahu nggak itu? Banyak orang kita buat tidak tahu. Yang penting bahasa Arab ikut saja, gitu kan? Tidak bisa. Nabi SAW tidak pernah rayakan. Pernah ada yang bilang sama saya, Ustaz, kan Nabi SAW pernah bilang, waktu ditanya tentang puasa Senin, beliau mengatakan hari itulah aku dilahirkan. Terus kenapa? Berarti boleh merayakan ulang tahun hari Senin, gitu kan? Tidak. Nabi SAW cuma menginformasikan bahwasanya beliau lahir di hari Senin. Dan beliau tidak pernah ngumpulin sahabat untuk baca bersama-sama, merayakan hari raya. Beliau tidak pernah. Kalau itu benar, Nabi nggak bakal tinggalkan kok. Ibnu Katsir rahimahullah, garis bawahi poin ini. Ibnu Katsir rahimahullah, dalam tafsir beliau, tafsir Quran Azim. Dan subhanallah Ibnu Katsir ini, kata ulama, hampir semua kalangan golongan itu banyak memakai buku beliau. Walaupun berbeda dari sisi pemahaman yang lain, tapi tafsirnya kebanyakan kembali ke tafsir beliau. Beliau mengatakan tafsir surah Al-Maidah ayat 3 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini saya sempurnakan agama kalian, kata Allah. Ya. Wa atmamtu alaikum nikmati. Saya sempurnakan nikmatku pada kalian. Artinya tidak butuh yang lain. Wa raditu lakumul Islam madina. Saya ridho Islam sebagai agama kalian. Kata beliau, ayat ini turun menandakan dan memastikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak meninggal dunia kecuali sudah mengajarkan semuanya. Yang hitam, yang putih, yang gelap, yang terang, yang susah, yang muda, ya, semua dijelaskan. Siapa, kata beliau, yang menganggap masih ada sesuatu yang harus ditambahkan setelah Nabi SAW meninggal dan turun ayat ini, maka dia adalah ahli bid'ah. Dia orang yang membuat-buat agama. Nabi sudah ajarkan semua, selesai. Jangan ditambah, jangan dikurangin. Kita tidak lebih pintar dari Nabi SAW. Nabi nggak pernah rayakan hari lahirnya, jangan dirayain, selesai. Emang kenapa kalau kita nggak rayain? Kenapa? Tangan kita terputus? Enggak. Masih banyak ibadah yang disunnahkan gitu. Sama dengan kasus Isra dan Mi'raj. Kejadian besar dalam Islam. Tapi Anda boleh kembali kepada semua buku sirah. Saya tantang semua buku sirah Anda kembali. Insya Allah yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, memang ada dasar wahyunya, maka semua akan menjelaskan. Nabi SAW setelah pulang dari Isra dan Mi'raj tidak pernah mengumpulkan sahabat-sahabat untuk merayakannya setiap tahun. Tidak pernah. Boleh dipelajari iya, setiap hari. Tapi ditentukan tanggalnya lalu dibuat acara. Tidak pernah Nabi SAW buat itu. Lalu kenapa Anda buat? Kalau Anda mau tetap buat, ya silahkan. Itu hak terserah Anda. Tapi saya ngajak kepada Anda kembali kepada kemurnian ajaran Nabi SAW. Kita tidak akan pernah kembali. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, umat Islam ini akan kembali kepada kejayaan mereka kalau mereka betul-betul kembali kepada ajaran Rasul mereka Muhammad SAW. Murnikan ajaran Nabi yang jalankan seperti yang beliau ajarkan, selesai, akan aman. Pasti akan kembali kejayaannya. Kita nggak bisa saling menghardik, saling menyalahkan yayasan ini, organisasi ini, kelompok ini, karena masing-masing mau beristidlal sendiri, mau menjalankan sendiri hukum-hukum agama ini, bukan mengikuti sunnah Nabi SAW. Jemaah haji kita, jemaah umrah,
Datang ke Mekah, tur dalam kota Mekah, naik ke gunung untuk lihat Gua Hira. Kenapa naik ke Gua Hira? Oh, Rasulullah pernah di sini. Baik, saya jelaskan. Nabi Muhammad SAW ke Gua Hira sebelum turunnya wahyu. Dan beliau terakhir sekali di Gua Hira pada saat menerima Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu saja. Setelah kejadian itu, beliau turun dari Gua Hira. Dari waktu itu sampai meninggal, Nabi SAW tidak pernah ke Gua Hira lagi dan tidak pernah suruh sahabatnya ke Gua Hira. Kenapa anda ke Gua Hira? Sampai naik 3 jam ada yang jatuh mati. Karena jahil, tidak tahu pemahaman agamanya. Nggak bisa begitu. Cukup dikenang iya. Kecuali Nabi SAW suruh, datangilah Gua Hira. Ya silahkan. Gitu kan? Kalau enggak, kan begitu. Masalah Isra Mi'raj saudaraku kejadian besar. Ambil ibrohnya, yang penting ilmunya. Oh salat 5 waktu, kejadiannya pernah gini. Ada kebesaran Allah, ambil pelajarannya iya. Yang Nabi tidak contohin maka jangan dikerjakan. Hanya itu saja. Zikir bersama, di sini ditanya juga zikir bersama. Nabi SAW disebutkan dalam hadis Bukhari, kalau berzikir habis sholat, beliau membaca zikir tertentu, sahabat baca zikir tertentu, sahabat baca zikir tertentu. Jadi Nabi SAW tidak pernah paksain. Enggak pernah Nabi misalnya baca ayat kursi, harus semua sahabatnya ikut ayat kursi, enggak. Nabi SAW baca ayat kursi, si fulan baca al-ikhlas, si fulan baca subhanallah, masing-masing. Dan ingat, Allah SWT mengatakan apa? Tentang masalah zikir dan doa ini. Ya. Dikatakan, ya, kita harus berdoa kepada Allah, ya, wadunal jahri minal qawli bil gudui wal asal, wala takum minal ghafilin. Berdoalah kalian, berzikirlah kalian dengan doa kalian, dunal jahr minal qaul, tidak dengan teriak-teriak. Allah berfirman dunal jahr, tidak teriak-teriak, ya. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang lalai. Makanya pernah ada sahabat waktu Nabi SAW berkata begini dalam hadis Bukhari juga, waktu pulang dari salah satu perjalanan, kalau kalian sedang menukik kuda, unta lagi menukik, bertakbirlah, bilang Allahu Akbar. Kalau kalian sedang menuruni sebuah lembah, bertasbihlah, bilang subhanallah. Ada satu sahabat badui, orang dari padang pasir, semangat dia jalankan sunnah Nabi. Waktu kudanya lagi naik, Allahu Akbar, dengan suara keras dia teriak. Jalankan sunnah kan? Tapi teriak ya. Apa yang terjadi? Nabi SAW panggil, ditepuk pundaknya, Nabi mengatakan, pelankan suaramu. Zat yang sedang kau panggil tidak tuli. Allahu Akbar. Cukup. Ada apa? Kecuali di medan perang lain nakutin musuh. Gitu kan? Untuk apa takutin kuda sendiri? Nggak perlu, gitu kan? Jadi mengikuti sunnah Nabi dengan ilmu yang benar itu akan membawakan ketenangan hidup. Yang buat kacau kita ini jadi kacau karena mau membumbu-bumbui macam-macam ditambah-tambah. Jadi sudah saya jelasin bid'ah itu dari siapa? Perkataan bid'ah? Hah? Dari Nabi Muhammad SAW. Bukan dari lidahnya dai-dai, bukan. Saya dan teman-teman dai ini hanya menyampaikan hadis Nabi. Kan Nabi bilang, hadis yang terkenal hadis irbat dalam hadis sahih, alaikum bisunnati wa sunnah khulafa'ur rasyidin mahdina min ba'di addu 'alaiha bin nawajid, gitu kan? Berpegang teguhlah pada sunnahku, semua tuntunanku, kata Nabi, dan tuntunan para khulafa'ur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, dan berpegang teguhlah pada sunnah-sunnah itu walaupun dengan harus gigi geraham kalian. Karena Nabi tahu nanti pada akhir zaman ini akan berat orang pegang sunnah Nabi, gitu kan? Akan dicela, akan dihina dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dengan perbuatan-perbuatan yang baru dalam ibadah. Ya, muhdatsat ini begini, perbuatan ibadah yang tidak punya tuntunan wahyu, itu muhdatsat. Hati-hati kalian dengan perbuatan yang kalian anggap ibadah, padahal bukan ibadah, karena nggak ada tuntunan wahyunya, gitu kan? Terus beliau mengatakan fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, kata Nabi. Semua perbuatan ibadah yang tidak punya tuntunan wahyu itu adalah perbuatan baru dalam agama. Bid'ah itu perbuatan baru dalam agama yang Nabi nggak pernah contohin dan juga sahabatnya. Terus Nabi bilang apa? Wa inna kulla bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu membawa pelakunya pada kekeliruan dan kesesatan. Nabi yang sabda itu. Nabi kita yang berbicara hadis sahih. Lalu beliau mengatakan wa inna dhalalatin finnar, dan kekeliruan dan kesesatan dalam ibadah, buat ibadah yang tidak Allah perintahkan dalam Qur'annya dan juga Nabinya contohkan dalam sunnah, akan membawa pelakunya pada api neraka karena sia-sia. Jelas sabda Nabi.
Dalam hadis riwayat Muslim yang lain kata Nabi SAW, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun aw mardud. Siapa yang berbuat ibadah yang tidak kami contohkan akan ditolak atau tertolak. Jelas sekali. Ngapain repot-repot ibadah yang tidak ada tuntunannya itu, yang ada tuntunannya aja sudah repot dikerjakan. Jadwal kita tuh rutin sudah ada yang ada sunnahnya, ada qobliyah subuh, ada subuhnya, kemudian ada zikir pagi. Coba jaga tuh. Saya tanya ikhwah di sini yang sudah rutin jaga ma'surat zikir pagi. Tiap hari rutin kah terjaga on time? Itu aja kita kadang-kadang masih kelepasan gitu kan. Zikir pagi, habis itu sholat duha. Sholat duha sudah nggak? 8 rakaat, udah dikerjain belum? Sudah rutin belum terjaga? Kemudian sebentar kita bekerja sudah duhur, ada qobliyah duhur, ada ba'diyah duhur, itu sudah rutin. Kemudian sebentar istirahat ada qobliyah asar, ada zikir sore. Sebentar istirahat ada qobliyah maghrib, ada ba'diyah maghrib. Sebentar istirahat ada qobliyah isya, ba'diyah isya. Sebentar istirahat ada tahajud. Ini baru yang rutin, belum tilawah Al-Qur'annya, belum bersedekahnya, belum juga orang sakit, belum bakti dengan orang tua, belum silaturahim, belum banyak. Itu semua ada perintahnya, kenapa nggak dikerjain? Kenapa kok harus repot-repot cari perbuatan bid'ah ini untuk apa? Itu ngabisin waktu dan tidak diterima, saudaraku, gitu kan? Jadi kalau anda mengingatkan orang masalah bid'ah, lalu anda dikatakan Wahabi, nggak apa-apa nih kalau dibilangin Wahabi, sudah. Orang ingat ini baik sunnah Nabi kok malah dibilangin Wahabi. Nggak pernah ada istilah Wahabi di zaman Nabi. Semua ustadz subhanallah yang dikatakan Wahabi pasti lisannya mengatakan qala Rasulullah, dikatakan Wahabi. Ya sudah biarin aja bilang Wahabi deh. Habis gimana sudah dikatakan Nabi mengingatkan, dia enggak. Nabi enggak pernah kerjain, saudaraku, enggak apa-apa. Loh subhanallah, nabimu dan kiaimu enggak pernah buat, kamu berani mau buat, gimana caranya? Buat-buat dalam agama. Enggak boleh gitu kan. Ingatin saja, kalau masalah dia bilang anda ini selalu sedikit-sedikit bid'ah, ya sudah, yang penting kita sudah ingatin gitu kan, supaya jangan salah. Karena masalahnya yang dia buat memang bid'ah, jadi diingatin. Kalau dia buat sunnah, masa kita mau ribut-ribut? Enggak mungkin kan. Ingat, rivalnya sunnah bid'ah, lawannya itu. Artinya orang, kata para ulama, satu mengerjakan perbuatan bid'ah berarti dia mematikan satu sunnah. Kalau orang mengerjakan satu sunnah, dia sedang mematikan satu bid'ah. Udah nggak usah repotin diri dengan bid'ah nih, sunnah aja banyak belum dikerjain, jauhin aja gitu kan. Tugas kita menyampaikan, Allahu a'lam. Kedua ini yang bagusnya tentang bagaimana seandainya kalau ada teman-teman kita dari kaum muslimin masih mengajak kita berbuat syirik, berbuat bid'ah, baik itu minta-minta di kuburan gitu kan, atau berbuat perbuatan-perbuatan yang tidak pernah Nabi SAW contohkan walaupun dalam mata dia ibadah. Seperti contoh, banyak di antara kaum muslimin kalau ada orang meninggal buat tahlilan misalnya, atau ada orang yang mau pindah rumah baca berzanji gitu kan, atau apa saja. Sekarang saya sudah sering bahasakan dan saya lagi tulis tulisan, mudah-mudahan Allah mudahkan, insya Allah terbit. Itu judulnya begini, Kiaiku dan Guruku Muhammad, bagaimana dengan kiai dan guru anda? Ini tujuannya, saya ingin menyentuh para kaum muslimin di negara kita, tidak usah jauh-jauh, di Indonesia saja, bahwasanya sadarlah, guru kita, kiai kita hanya satu orang. Allah Tuhan kita satu, guru kita juga cuma satu. Saya dan teman-teman dai yang lain, siapapun dia, dari ormas manapun dia, dari yayasan manapun dia, hanya penyambung lidahnya kiai kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita yang buat hukum baru. Apapun yang kiai kita Muhammad SAW ajarkan, yang benar-benar, yang salah-salah, selesai. Yang beliau contohin dikerjakan, yang beliau tidak contohin jangan dikerjakan. Kenapa? Karena kalau anda mau mengerjakan apa yang Nabi SAW tidak perintahkan, tidak contohkan, seakan-akan anda sedang berkata, wahai Muhammad SAW, anda tidak tahu, kayak saya lebih tahu. Seakan-akan bilang begitu kan. Nabi gak pernah buat maulid, gak apa-apa, itu kan baik. Loh, nabimu gak pernah buat gitu loh. Kiai kita nggak pernah buat, kok kamu buat? Oh ini cuman baik, nggak bisa. Kalau anda muslim yang benar, harus baik di mata kita apa yang Nabi kita dan kiai kita bilang baik. Apakah Nabi SAW bisa meninggal dunia atau akan meninggal dunia sementara beliau tidak kerjakan maulid? Enggak. Kalau memang itu baik, pasti dikerjakan. Pasti, nggak mungkin. Nabi SAW ajarin kita cara makan dengan tangan kanan, kita diajarin cara bersuci dari kotoran kita gitu kan. Apalagi kalau masalah-masalah ibadah yang besar. Jadi orang yang mengerjakan apa yang kiai kita Muhammad SAW tidak kerjakan, kecuali kalau kiai dia orang lain. Seperti di Indonesia banyak kiai-kiai gitu kan. Mereka buat hukum sendiri, kiai ini ada hukum sendiri, ini kiai itu beda. Silakan ikuti kiai-kiai anda, tapi kalau saya tidak. Kiai saya adalah Muhammad SAW. Dan siapapun yang bersyahadat jemaah sekalian, mau dimanapun dia,
Mau dia di benua Amerika, di benua Afrika, di Asia, di Australia, di mana saja, di kampung manapun terkecil di muka bumi ini, selama dia syahadat, harus gurunya cuma satu. Tuhannya satu, Muhammad SAW, gurunya juga Tuhannya Allah SWT, gurunya Muhammad SAW. Kita punya standarisasi hukum, nggak boleh nggak gitu. Baik, kita titipkan coba pesan nasihat kepada teman-teman kita ini, semoga Allah SWT bisa menyentuh hati mereka. Kalau kita tanya, saudaraku, wahai ukhti dan akhi, kayak Anda melakukan tahlilan, apa tahlilan? Itu adalah zikir kepada Allah SWT. Baik, saya ingin tanya, pernahkah Anda bisa datangkan kepada kami riwayat bahwasanya susunan tahlilan yang Anda susun itu pernah Nabi SAW sebutkan? Susunannya seperti yang Anda buat itu. Kalau cuma zikirnya afdal zikir la ilaha illallah, iya itu hadis Nabi, kan gitu, la ilaha illallahnya. Baik, sekarang begini, kalau Anda ingin berzikir, saya selalu sarankan di pengajian saya, jangan pernah berzikir kalau kecuali sudah tanya bagaimana Nabi kita Muhammad SAW berzikir, caranya, jumlahnya, waktunya, bagaimana itu semua harus. Sholat, jangan pernah sholat kecuali Nabi kita Muhammad SAW sholat seperti apa. Puasa, haji, zakat, supaya benar. Karena Allah tidak akan terima. Kata Allah SWT, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian mengaku mencintai Allah, tahu Tuhan kalian Allah, ngaku dia sebagai Tuhan satu-satunya, ikutilah aku, kata Nabi SAW. Ini Allah yang suruh. Maka Allah akan cintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian, gitu kan? Kalau enggak maka akan salah, akan keliru. Sekarang semua substansial ibadah, saya pernah berikan gambaran. Ini Tuhan kita Allah lingkarin, Allah Tuhan kita. Yang menyembah Allah kafir, yang mempartisipasikan Allah dengan makhluknya syirik, enggak boleh. Untuk berhubungan dengan Allah Zat yang kita sembah satu-satunya yang menciptakan semua ini, itu cuma ada satu cara, enggak ada yang lain. Di bawahnya Allah ibadah. Ibadah ini dengan segala substansialnya, sholat, puasa, zakat, haji, takziah, ziarah kubur, berzikir, apa saja, bakti dengan orang tua, semuanya harus seperti yang Allah mau, bukan yang Anda mau. Nggak bisa. Kalau seperti yang kita mau masing-masing itu pasti akan nyimpang. Harus nyembah yang Allah mau. Kita kerja di satu perusahaan, harus ikutin pimpinan perusahaan yang punya, nggak bisa mau kita sebagai pegawai. Kalau sebagai pegawai kita maunya, maka pimpinan perusahaan nggak usah ada, gitu kan? Tapi harus gitu. Kita sebagai orang anak di rumah ngikutin peraturan orang tua. Kita mengikuti peraturan orang tua. Nggak bisa kita yang harus mengatur orang tua kita. Dia yang punya rumah, dia orang tua kita yang melahirkan kita. Kita ngikutin peraturan dia. Kurang lebih seperti itu. Jadi ibadah harus seperti yang Allah mau. Bagaimana supaya seperti Allah mau? Harus ikuti buku pedomannya. Ada Al-Quran sudah diturunkan, ada Rasulnya alaihissalatu wassalam Muhammad sudah diutus, disuruh ciplak, suruh ikutin. Nabi SAW yang dipilih dari golongan manusia, jemaah sekalian, agar mudah kita ikutin, gitu kan? Kalau Allah turunin utusannya, Nabi itu dari golongan malaikat, maka susah kita ngikutin. Karena mungkin postur tubuhnya beda, mungkin waktunya beda, mungkin makanannya beda. Tapi ini loh, Muhammad basyaran mithlukum, manusia seperti kalian, yuha ilai, yang diwahyukan kepadanya, gitu kan? Diwahyukan, beliau ngantuk, beliau capek, beliau tidur, beliau nikah, beliau lapar, kan gitu. Beliau dari bayi juga, bukan tiba-tiba besar, gitu kan? Sama, beliau meninggal, sama seperti kalian. Tinggal ikutin, ciplak, cara makannya, cara tidurnya, berpakaiannya, ikutin semua. Kalau mau benar-benar beribadah kepada Allah. Dan ini Allah yang berfirman, bukan saya, saudara-saudara sekalian. Perhatikan firman Allah SWT yang sering kita dengarkan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini sering dipotong sampai sini oleh para dai-dai kita nih. Nggak disambung ayatnya. Pada diri Rasulullah SAW ada suri tauladan. Sering teman-teman kita yang buat maulid baca ayat ini tapi sampai sini. Yang baca tahlilan baca sampai sini. Lanjutin ayatnya. Untuk siapa? Pada diri Rasulullah SAW suri tauladan. Liman kana yarjullah. Siapa yang mau mengenal Allah, yang mau ibadah sama Allah, gitu? Liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Mau masuk surga nanti di akhirat. Wa dzakarallaha katsira, dan ingin berzikir dengan Allah, zikir yang banyak. Di sini kata ulama, subhanallah, Allah SWT mengkhususkan dan zikir kepada Allah zikir yang banyak karena banyaknya penyimpangan justru di zikir. Tadi masalah berzanji, masalah tahlilan, justru di zikir. Dan tidak ngikutin Rasulullah SAW. Gimana caranya gitu? Kok bisa Anda mengaku punya kiai lain, punya ustadz lain, sementara beliau sudah mengajarkan. Jadi kesimpulannya, kalau Anda ingin ibadah apapun, mau pindah rumah, jangan usah baca berzanji, tanya. Kalau pindah rumah Nabi punya tuntunan enggak? Gitu kan? Nggak usah repot-repot, Islam itu mudah. Yang ada tuntunannya ikutin, yang tidak nggak usah kita buat-buat, apalagi dalam ibadah. Siapa yang menghidupkan satu perbuatan bid'ah, dia telah mematikan satu perbuatan sunnah. Nggak akan pernah ketemu.
Tidak akan pernah ketemu. Kata ulama, yang menghidupkan satu sunnah, dia mematikan satu bid'ah. Yang menghidupkan satu bid'ah, dia menghidupkan satu sunnah. Dan kalau kita bebas buat bid'ah, saya buat bid'ah, si fulan buat bid'ah. Bid'ah ini adalah ibadah yang tidak ada tuntunan wahyunya. Gitu kan? Si fulan buat apa yang tertinggal dari sunnah Nabi SAW? Nggak ada lagi. Baik, pertanyaan tadi bagus. Gimana Ustaz kalau kematian saya diundang acara tahlilan? Saya bilang nggak apa-apa deh, saya ikut dulu. Toleransi, supaya saya bisa dakwain. Ini yang tadi saya titik beratkan. Mestinya Anda punya prinsip, ya. Jangan selalu menjadikan hidup kita ini penuh dengan PR. Oh nggak enak deh, terus cari alasan, akhirnya akhirnya bohong, atau akhirnya terpaksa hadir, ya kan? Dan akhirnya ikut-ikutan. Nggak bisa, setan bisa bermain. Memang mohon maaf, setahu saya hadir di pengajian, saya dengarnya itu Nabi SAW tidak pernah contohkan, jadi saya tidak hadir. Nggak apa-apa. Jadi mulai dari waktu itu sampai tahun-tahun depan Anda tidak akan diundang, gitu kan? Nggak jadi PR. Sudah ditahu, oh itu ini Wahabila, ini begini, Salafi, ini begini. Ya udah terserah deh. Ini kalimat-kalimat masalah Wahabila, masalah Salafi, ini sama isunya Abu Jahal tadi. Sama itu, Abu Jahal lemparin isu, terus ini lemparin isu. Apa itu Salafi, saudaraku? Orang tidak ada, saya sampai titik beratkannya, tidak ada kelompok namanya Salafi. Tidak ada kelompok namanya Salafi. Itu bukan kelompok, cuman karena ustadz-ustadz kita ini kebanyakan menyampaikan berkata salaful ummah, salafus saleh. Ada kata-kata salafnya. Siapa salaf? Sahabat dan tabi'in, gitu kan? Lalu dianggap ini kelompok Salafi. Loh terus kalau saya kena menyampaikan Rasulullah bersabda, sahabat bilang begini, tabi'in begini, Anda Salafi? Saya mengatakan iya, nggak ada masalah. Tapi saya tidak pernah mengikrarkan, karena setiap kali kita mencap ada kelompok-kelompok ini, makin banyak kelompok dalam Islam. Nggak ada. Saya pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau ada di Afrika, mau ada di Amerika, beliau guru saya dan saya ikuti ajarannya. Selesai, gitu kan? Maka kita akan lurus ikutin Allah Subhanahu wa taala. Ini yang jelas, ini yang benar gitu. Jadi jangan toleransi dengan masalah hal yang salah. Yang gitu langsung di-cut pada saat itu, maaf saya nggak bisa, gitu kan? Karena memang itu tidak pernah Nabi SAW contohin. Oh kamu begini kerasnya, ya sudah. Itu yang saya ketahui. Dan kalau dia tetap ngotot, seperti yang saya katakan kaidahnya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau sudah dinasehatin nggak mau dengar, ya tinggalin aja, gitu kan? Nggak usah repot-repot habisin energi. Kita dalam keadaan benar kok. Cuman minta satu. Siapapun yang melihat acara kita ini, siapa yang mendengarkan, coba bahasa dengan hati Anda sendiri. Apakah salah pada saat kita minta tuntunan dari Nabi SAW? Kita menjadikan beliau sebagai suri tauladan, kita nggak mau protes yang Nabi tidak kerjakan, tidak dikerjakan, gitu kan? Tidak bisa. Jadi selalu mereka mengatakan ini kan bagus, sama saja Anda mengatakan, wahai Rasulullah, masih ada yang Anda belum sampaikan. Subhanallah. Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aku sudah sempurnakan agama kalian pada hari ini. Sudah sempurna, nggak butuh apa-apa. Sudah selengkap semuanya. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan saya sempurnakan nikmatku pada kalian. Kata ulama tafsir adalah syariatku sudah sempurna, halal sudah jelas, haram sudah jelas. Wa raditu lakumul Islam madina, aku sudah ridha Islam sebagai agama kalian. Kata para ulama tafsir, maksudnya nggak butuh ambil pelajaran agama lain, sudah ini aja kamu ikutin. Oh ini enggak, Nasrani bilang begini bagus, ikutin aja. Untuk apa? Oh buka Injil, untuk apa? Ada Al-Quran. Al-Qurannya sampai tua kita pelajari nggak bisa habis, gitu kan? Untuk apa buka Injil? Untuk apa buku Taurat? Untuk apa buka buku lain? Kutab dari langit turun. Allah mengatakan lalu kita mengatakan tidak. Subhanallah, gitu kan? Jadi akhirnya orang yang seperti ini akan terus dalam keadaan bingung. Jadi jangan buat PR buat hidup kita. Tetap ikuti Nabi SAW yang beliau contohkan, kerjakan, yang tidak katakan tidak. Karena Nabi SAW adalah Nabi kita dan kiai kita. Kurang lebih seperti itu. Baik, yang lain?